Alhamdulillahilladzi arzaqana wa an'amana bi ni'amin wafirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahayyikum jami'an bi tahiyatil Islam. Ya salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di siang hari ini kita dapat bertemu kembali mengkaji tentang fikih taharah, di mana ini pertemuan yang ketiga, di mana yang lalu yang masuk adalah Ustadz lupa yang membawakan fiqh salat. Di yang pertama kita membahas tentang mazhab, lalu yang ke pertemuan kedua kita membahas tentang membasuh tangan, lalu panjang pembahasannya dalam thaharah. Dan kali ini setelah kita membahas masalah membasuh tangan, kita membahas tentang air. Tentang air ini kemarin diusulkan kita masuknya melalui mazhab Syafi'i, Pak. Ya, kita gunakan metode itu. Lalu nanti apa yang terkait dengan yang disinggung di dalam Bidayatul Mujtahid dan mungkin ada pendapat mazhab yang lain itu nanti juga akan kita ungkapkan, lalu mengapa mereka berbeda pendapat. Tentang air ini digunakan oleh ulama fikih itu adalah surah Al-Furqan ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Yang artinya kata Allah, kami menurunkan dari langit air yang suci. Dalam mazhab Syafi'i, kata tahuron ini memiliki pengertian dia tahir fi nafsihi, artinya dia suci pada zatnya, ya, di ayat yang ke-48 ini. Dan kemudian mutahhir li ghairihi, dan juga dia harus atau bersih bagi selainnya, maksudnya dia membersihkan yang lainnya. Jadi kita ulangi, Allah mengatakan wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura, kami telah menurunkan air dari langit yang tahur, yang suci. Itu difahami oleh ulama mazhab Syafi'i adalah zatnya suci dan juga dia bisa mensucikan yang lain. Itu pengertian tahur. Sehingga dari ayat inilah salah satu diambil pengertian air itu haruslah yang bisa digunakan untuk bersuci itu adalah yang dianya bersih tetapi bisa untuk membersihkan. Ya, bersih tetapi bisa untuk membersihkan. Ya, kesimpulan dari ayat ini. Nah, mengapa saya jelaskan begitu? Karena ada pendapat, ya, misalnya di dalam mazhab Abu Hanifah atau di mazhab Hanafi, yang mazhab Hanafi diantaranya yang banyak di mana kemarin kita membahasnya di daerah India, ya, kemudian di seputarannya di Bangladesh dan kemudian di sebagian di Eropa itu mereka mengartikannya kami turunkan air dari langit berupa air yang suci, ya, suci saja tetapi tidak ada kata mensucikan, ya, pengertiannya. Maka gara-gara memahami perbedaan ini akan terjadilah perbedaan di dalam persoalan air dan macam-macamnya. Jadi bisa ditangkap itu, Pak, ya. Perbedaan dalam memaknakan ma'an tahura di dalam surah Al-Furqan ayat 48. Al-Furqan 48.
Oleh sebab itu, ya, kalau di dalam mazhab Asy-Syafi'i misalnya, kalau air itu meskipun suci tetapi dianggap karakternya tidak bisa mensucikan, maka itu tidak bisa digunakan untuk toharoh. Toharoh itu contohnya apa? Berwudu. Oke? Tidak bisa digunakan untuk berwudu. Apa misalnya? Yang pasti kalau dalam mazhab Syafi'i air kelapa misalnya. Air kelapa itu suci nggak Pak? Suci. Tapi bisa nggak digunakan untuk bersuci? Enggak. Kenapa? Kenapa Pak? Ada yang bisa mereka-reka jawabannya? Ini biar nggak ngantuk nih ditanya nih. Kenapa Pak Asmi? Karena nggak berasal dari hujan. Lebih tepatnya kalau ditarik ke ayat itu, karena dia dianggap tidak dari langit directly, tapi sudah mengalami proses. Semua proses dalam mazhab Syafi'i, kalau proses itu kemudian merubah asli kata air, ya. Kalau air kelapa itu lebih disebut sebagai apa dia? Kalau kita lebih kepada air murni atau air yang apa namanya yang tidak murni kata air lagi gitu. Udah ada penisbatannya kepada kelapa. Ya. Maka karena dia tidak lagi disebut air yang murni, maka tidak disebut sebagai dalam istilah fikih air mutlak. Air apa Pak? Air mutlak. Sering dengar kata air mutlak Pak? Kalau diartikan apa air mutlak itu? Kalau di Indonesia kan air aja gitu. Air murni air, pure air. Nah, itulah dia. Ya Pak ya. Nah, lihat. Ini sekarang kita mendapatkan dua hal. Ya. Filosofi mengapa orang berbeda pendapat. Yang kedua, buat praktek kita sehari-hari, kalau kita mengikut mazhab Syafi'i, maka semua yang air yang telah mengalami proses berarti nggak bisa digunakan untuk berwudu. Itu aja intinya. Ya, mengapa? Karena meskipun dia air itu suci, tetapi seperti air kelapa itu dia tidak dianggap lagi bisa mensucikan, tidak bisa untuk membersihkan. Kenapa? Air kelapa itu memang bukan untuk membersihkan, tapi digunakan untuk murni apa? Untuk menghilangkan haus dan dahaga. Jadi dia bukan lagi air untuk mencuci, tetapi untuk air murni konsumsi. Nah, itu dia. Ya Pak. Ya. Iya. Bagus nih pertanyaannya. Kira-kira kalau jawaban kita apa? Kalau dia pertama bahwa kalau di dalam mazhab Syafi'i kita kaitkan lagi bahwa dia tidak mutahhir li ghairihi, gitu artinya ya. Dia tidak bisa untuk mensucikan yang lain, artinya membersihkan yang lain, gitu ya Pak. Artinya tadi ya, surah Al-Furqan ini kami turunkan air dari langit yang suci. Suci ini diartikan dalam mazhab Syafi'i suci pada zatnya, lalu bisa untuk digunakan bersuci, kira-kira gitu. Lalu dalam mazhab yang lain,
Nah, misalnya air kelapa tidak bisa digunakan. Apakah tidak bisa digunakannya itu karena peruntukan, tapi ataukah karena karakternya? Di dalam kitab-kitab kita tidak menemukan jawaban dari pertanyaan Bapak sampai hari ini. Tetapi kita bisa mencoba untuk mengambil pemahaman dari apa yang ditulis oleh ulama. Intinya kalau dalam mazhab Syafi'i, apakah dia peruntukannya bukan untuk mencuci tetapi untuk minum, atau apakah dia tidak karakter aslinya lagi untuk membersihkan? Yang pasti mazhab Syafi'i itu lebih mengatakan bahwa karakternya gitu Pak, bukan peruntukannya. Ya. Oke, satu. Lalu kemudian yang kedua, kalau di dalam jumlahnya yang banyak, apakah dia bisa digunakan? Jawabannya akan mengarah kemana? Tetap tidak bisa digunakan meskipun jumlahnya banyak. Nah, tentang jumlah banyak itu nanti akan masuk kepada apakah air yang terkena najis itu nanti, lalu najisnya kita angkat, ya, apakah kemudian setelah diangkat lalu dicium baunya nggak ada bau lagi, dilihat zatnya nggak ada lagi, dan kemudian warna daripada zat najis itu juga tidak ada, apakah masih bisa atau tidak digunakan lagi? Nah, itu nanti pembahasannya Pak. Yang pasti di dalam mazhab Syafi'i, kalau dia tidak mencapai ukuran yang disebut itu sebagai dua kula pun jumlahnya agak berbeda-beda di dalam beberapa referensi. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i kalau kurang dari 2 kula nggak bisa dipakai. Nah, tapi ini pembahasan nanti lebih lanjut Pak ya. Oke. Ada yang ingin di apa namanya Pak, dieksplor lagi? Nah. Tertarik dengan alasannya kenapa itu tidak bisa untuk mensucikan ya. Apa kategori tempatnya juga itu dari sini. Dan tadi ada yang berikutnya yang diolah itu kan. Kalau air itu sudah diolah itu nggak bisa. Air ini mensucikannya dari langit hujan tertampung. Terus olah mungkin kita taruh. Karena supaya lebih jernih kita taruh maka awas. Ini apa yang diolah maksudnya? Kalau yang diolah berubah menjadi air murni. Contohnya air apa Pak? Oke. Oh baik. Kalau tentang air sumur itu tidak ada perdebatan dari semua mazhab. Kenapa? Karena air sumur itu masih masuk dalam kategori ayat ini. Kami turunkan dari langit berupa air. Nah, air sumur itu masih masuk kategori di dalam surah Al-Furqan ayat 48 ini. Karena dia hanya air yang tertampung. Makanya kemudian di dalam mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lain, air sumur masuk, air laut, air sungai, kemudian air mata air, bahkan air embun pun itu masuk. Ya, air salju, air es itu masuk. Karena dia belum sampai kepada proses seperti proses apa tadi, air kelapa, atau bahkan ada pendapat yang sangat ekstrim itu bahkan air susu pun ya, mereka tidak mengkategorikan apapun, pokoknya air itu bisa bersuci, sampai air susu bisa. Tapi yang pasti dalam mazhab Syafi'i tidak. Jadi kalau ditanya kenapa tidak, misalnya nih Bapak menggunakan mazhab Syafi'i, mengapa nggak boleh kata Bapak? Jawabannya apa? Kira-kira nih kalau mau jadi juru bicara mazhab Syafi'i Bapak, kalau ditanya di rumah nanti sama ibu, apa jawabannya? Kecuali tiba-tiba Bapak ini nggak berpegang ke Syafi'i nih sekarang, udah mulai berubah. Kalau Syafi'i jawabannya apa? Karena bukan air murni, berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat, itulah jawabannya. Ya, surah Al-Furqan ayat 48 yang artinya kami turunkan dari langit berupa air yang
suci. Nah, itu dia. Sudah diolah. Contohnya, Pak? Tadinya air itu murni air sumur, lalu tercampur kurang jernih. Oh, supaya jernih. Oke. Oke, baik. Nanti ada pembahasan ya, tapi nggak apa-apa, kita segerakan penjelasannya. Kalau air sumur meskipun dia keruh, ya, kira-kira ini menurut mazhab Syafi'i atau menurut pendapat Bapak dulu, kira-kira bisa dipakai nggak? Bisa. Jadi nggak pun cerita di apa namanya Pak, dipurifikasi udah bisa dipakai. Dengan ketentuan apa? Bapak bisa jawab dengan ketentuan. Kalau misalnya air tuh, mungkin kita di daerah yang inilah seperti di Belawan ini airnya, oke, sumurnya pasti nggak jernih seperti air aqua ini atau air mineral ini ya. Sorry nyebut produk air mineral ini, pasti nggak seperti ini. Pertanyaannya bisa nggak dipakai? Ya bisa. Mengapa? Harusnya udah bisa Bapak jawab karena tadi pelajarannya sudah dapat. Karena boleh gitu Bapak bilang, karena masih masuk kategori Al-Furqan 48. Ya. Tapi Pak, kalau nanti airnya bercampur dengan lumpur, oke? Untuk mengukurnya, kalau air misalnya gini, kemasukan lumpur. Kalau bahwa air itu adalah air lumpur, bukan air sumur yang kemasukan lumpur, paham ya Pak ya? Kalau nanti misalnya sumur itu dominan lumpur, maka tidak bisa. Mengapa? Kenapa Pak? Karena bukan lagi disebut sebagai air, tapi lumpur yang bercampur air. Tapi kalau air yang keruh tadi, kenapa bisa disebut tetap dipakai? Karena dia air cuman kecampuran lumpur Pak ya, bukan najis ya. Bisa Pak mengukurnya itu Pak? Jadi kalau air itu kecampuran lumpur, dia masih bisa disebut sebagai air. Kalau dia masih komposisinya masih air ya, walaupun kemasukan lumpur tapi masih air, dia masih masuk dalam kategori ayat ini. Itu dia. Bisa Pak? Bisa ditangkap ya. Lalu adakah kira-kira yang masih mengganjal nih? Masih ganjal sebelum dilanjut, mungkin ada yang mau ditanya gitu. Lanjut. Kalau dia itu Ustaz, di beda tempat. Contohnya kayak air pam itu lagi bilang. Dia ngambil dari sungai. Ambil dari sungai air pam. Habis itu diendapkannya di salah satu kolam, baru dialirkan. Setelah dibersihkan dikasih tawas. Nah, itu gimana Ustaz? Air itu air apa yang diambilnya tadi sebelum masuk di reservoir besar itu untuk diolah? Air sungai. Pertanyaannya air sungai boleh nggak dipakai? Boleh. Nah, jadi pertanyaan itu sebetulnya nggak perlu lagi ditanyakan ya sebabnya, karena air sungai itu masih masuk kategori yang air dari langit. Kecuali pernah saya singgung kemarin, kecuali air laut. Sebetulnya air laut itu kalau menurut Bapak semua kira-kira masuk nggak kategori ini? Masuk. Memang mayoritas membolehkan.
kecuali ada pendapat dari kalangan sahabat, ya. Tapi nggak mayoritas. Bagi mereka, kalau ada pilihan, gini Pak, air laut, pokoknya udah nggak ada lagi air murni, maksud saya, selain laut ya. Misalnya bawa air dari darat gitu ya, air sumur dibawa satu tong besar. Lalu setelah dilihat tong besar ini kalau mau dipakai wudhu nanti akan nggak cukup untuk konsumsi selama perjalanan, mungkin perjalanannya panjang. Yang tersedia air laut. Kalau menurut Bapak, air laut itu bisa nggak digunakan? Yang di tong tadi yang dibawa kapal ini nggak cukup. Air laut yang ada, kira-kira air laut bisa nggak digunakan? Bisa. Mengapa? Masuk dalam kategori ini. Oke? Dan Rasul sendiri memang pernah ditanya. Ya, pernah ditanya. Ya Rasulullah, kami narkabul bahar, kami naik kapal laut ini. Lalu kami bawa air yang sedikit. Ya, bawa air sedikit, maksudnya air dari darat. Afanatawadda'u bima'il bahri? Apakah kami bisa berwudu dengan air laut? Nah, pertanyaan ini Pak, kenapa orang itu tanyakan? Apakah mereka ragu dengan ayat ini? Jawabannya tidak. Cuman menyisakan pertanyaan karena ada pendapat sahabat sebelumnya ngomong, ya, bahwa air laut itu kalau ada dua pilihan, air laut lalu kemudian air darat ini nggak cukup untuk berwudu, maka ada yang berpendapat daripada menggunakan air laut lebih baik langsung apa alternatif pakai air Pak? Tayamum. Gara-gara udah ada pemikiran itu di antara sahabat. Lalu dijawab oleh Nabi, kata beliau, ya, al-bahru tahurun ma'uhu hillun maitatuhu. Ya, air laut itu suci dan bangkainya pun halal. Itulah kemudian dalil untuk menyebutkan kalau ikan meskipun tidak disembelih tetap halal, itu ya. Nah, itulah dia sejarahnya. Tapi sejarahnya lebih jauh lagi karena udah ada pemikiran di sahabat tentang apa? Tentang bahwa kalau dalam perjalanan nggak cukup air, nggak bisa air laut dipakai, tapi pakai apa? Pakai tayamum. Lalu bertanya nggak Bapak, kenapa ada sahabat yang berpendapat itu? Ya kan, bertanya kita kan? Jawabannya adalah karena ada riwayat, ya, tetapi setelah diteliti ada yang mengatakan riwayat itu dhaif. Yaitu riwayat yang menyebutkan tahtal bahri narun, bahwa di bawah laut itu ada api, sumber panas, sehingga air yang sudah terkena panas tidak bisa digunakan lagi untuk, atau makruh digunakan untuk berwudu. Kenapa? Kalau bagi yang menggunakan filsafat, dia mengatakan seperti pertanyaan Bapak tadi, air laut itu tidak lagi bisa digunakan untuk sebagai peruntukan berwudu. Mengapa? Terutama dalam mandi wajib. Mengapa? Karena mandi wajib itu dibutuhkan air yang segar untuk kalau ditanya kenapa orang harus mandi wajib? Kenapa harus mandi wajib? Menghilangkan hadas besar, kan gitu kan Pak? Iya, kenapa menghilangkan hadas besar itu pakai mandi dari air dari ujung kepala sampai ujung kaki? Mengapa harus dialirkan? Bahkan rukunnya alirkan katanya. Umumnya kalau orang ditanya apa? Untuk membersihkan kan Pak? Padahal bukan itu jawaban yang paling kuat. Kalau membersihkan sebelum mengalirkan itu memang diharuskan apa? Membersihkan dulu, ya kan? Yang najis-najis dari tubuh kita.
baru sudah dia bersih. Nah, kemudian ada menyebutkan berwudu dulu, lalu mengalirkan. Intinya mengalirkan. Kenapa mengalirkan? Bukan membersihkan, tapi apa? Untuk menyegarkan. Setelah orang mengalami apa? Kondisi junub. Karena junub itu dianggap dalam kondisi energi kita berkurang, sehingga perlu dicas lagi dengan mengalirkan air itu. Itulah filosofinya. Atas dasar filosofi itu maka mereka tidak merekom air laut. Nah, itulah dia sejarah. Lalu di samping itu mereka juga memahami ada hadis yang melarang untuk menggunakan air yang terkena sinar matahari. Disebut air apa itu, Pak? Musyammas. Ya boleh. Karena hadis itu lalu kebawa kepada air laut yang bukan sinar matahari tetapi sama-sama panas. Kalau itu panas dari atas, kalau ini panas dari dasar laut. Makanya orang kemarin yang terkena tsunami itu kan gosong. Karena ada sumber panas di dasar laut. Nah, ada lagi Pak yang masih ini kita lanjut. Oh, udah 30 menit. Tapi 30 menitnya udah campur tanyaan juga Pak tadi, makanya lanjut dulu sedikit. Nah, sambil tanya nggak apa-apa, langsung tanya jawab Pak. Jadi asik gitu. Nah, kita lanjutkan. Atas dasar ayat di atas itulah maka disebutkan ya, air salju, kemudian air sumur dan sungai itu boleh dipakai gitu Pak ya. Kemudian dikuatkan dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 11. Wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an. Allah menurunkan dari langit berupa air liyutahhirakum bih, agar kalian itu bertaharah dengannya. Nah, sekarang ada satu persoalan tadi sudah saya munculkan tentang air musyammas. Kalau di dalam mazhab Syafi'i, air yang terkena panas matahari hukumnya apa, Pak? Suci tetapi tidak mensucikan. Ya, makruh, ada yang menyebutkan makruh. Bukan tidak mensucikan, tetapi makruh untuk digunakan. Mengapa? Karena ada riwayat yang menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu yurithul baros. Kalimatnya begitu, innahu yurithul baros. Mungkin kalau ingat waktu ibtidaiyah dulu, kenapa nggak boleh air yang terkena matahari itu digunakan berwudu? Jawabannya yurithul baros. Itu terjemahan Arabnya yang disebut-sebut oleh guru kita apa kok? Kalau ada yang pernah, karena dia bisa mengakibatkan sakit baros. Baros itu sakit kulit. Ya, ada yang mengatakan dia dari gatal sampai dia berubah warna. Ada yang bahkan menyebutkan itu akan bisa mengakibatkan mirip-mirip penyakit apa tuh yang ya sampai lepra, ya kusta gitu. Air musyammas itu. Ya. Sekarang pertanyaannya untuk terakhir sebelum menutup. Kalau kita pergi ke Danau Toba jam 12.20 mau sholat zuhur, lalu kita berwudu dengan air Danau Toba itu. Pertanyaannya, karena ceritanya air musyammas tadi kena sinar matahari, boleh nggak air Danau Toba itu dipakai? Boleh Pak. Tapi musyammas Pak. Karena banyak.
Oke, karena banyak, tapi musammas nggak apa-apa. Ya, sebenarnya jawaban Bapak udah mantap. Walaupun yang lebih mantap lagi, menurut ulama, tapi jawaban Bapak menarik. Artinya dibenarkan gitu jawabannya. Tapi ada yang lebih benar lagi. Apa kira-kira Pak? Nah ini saya jelaskan. Ternyata cerita tentang air yang terkena sinar matahari itu ceritanya ya ada riwayat panjangnya. Bukanlah dalam bayangan kita kalau misalnya di sini nanti ada apa namanya bak kena sinar matahari dibuang panas, nggak boleh, ini nggak boleh. Ini nanti akan bisa menyebabkan sopak seperti yang disebutkan oleh Nabi. Jawabannya adalah di dalam riwayat itu ceritanya sebelum Rasul mengatakan innahu yurisul baros karena itu akan mengakibatkan penyakit kulit, itu ada cerita sebelumnya di mana Aisyah itu memanaskan air di satu wadah. Ya, mungkin nggak tahu sejarah itu apakah dipanaskan karena memang ada kepentingan di luar apa namanya sekedar memanaskan lah mungkin ya untuk memanaskan untuk hemat barangkali gitu. Lalu Rasul mengingatkan ya, ini air tidak boleh digunakan. Kenapa? Karena ini akan mengakibatkan sakit kulit. Nah, ternyata waktu Rasul mengingatkan itu, memang itu disengaja dipanaskan dan kemudian dia berada di atas wadah yang logam, yang kuning, logam kuning itu. Maka kata ulama Syafi'iyah termasuk Imam An-Nawawi, kalau kasus air Danau Toba itu boleh nggak dipakai? Jawabannya boleh. Alasannya kenapa? Jawaban Bapak nanti untuk yang ketiga. Jawabannya ada dua. Kenapa Pak? Coba berpikir Pak. Kenapa boleh? Kenapa Pak? Karena dia bukan sengaja dipanaskan. Oke, berarti ada tiga jawaban. Ya betul Bapak itu. Karena memang bukan sengaja dipanaskan, karena dia alami. Rasa-rasanya Allah nggak akan membuat mekanisme kehidupan kita air tersedia begitu tiba-tiba nggak boleh kan gitu. Ilmu ketuhanan Bapak tinggi. Yang kedua, ingat awal sejarahnya Aisyah tadi. Karena air Danau Toba itu bukan wadah yang wadahnya itu adalah logam atau kuningan berdasarkan riwayat itu. Oke. Terus yang ketiga, ini memang agak sulit jawab, tapi kalau bisa dijawab memang futuristik cara menjawabnya. Mengapa? Karena Danau Toba itu iklimnya tidak seperti Rasul melarang itu iklim mana? Iklim Arab yang sangat panas pada waktu itu. Dan memang kata pensarah kitab Mazhab Asy-Syafi'i itu disebutkan itulah alasannya. Kalau dia bukan di daerah iklim yang panas, kalau Danau Toba kan kategori dingin, maka itu tidak termasuk air yang musyammas. Nah, itu Pak. Dan baru jawaban Bapak yang keempat. Ya, karena banyak, walaupun banyak itu nanti lari kepada natural, ya, alami. Sementara yang diceritakan Nabi itu adalah air yang sedikit. Tapi yang pasti Pak, air yang sedikit ini itu memang tidak boleh kalau terjadi proses seperti itu, karena kata Umar bin Khattab, pernah dilarangnya orang untuk menggunakan air itu, tetapi tetap digunakan, maka memang kena penyakit itu. Ada 2 orang yang mengalami di zaman beliau itu. Jadi memang benar-benar itu sangat dihindari air musyammas. Tetapi air musyammas itu tidaklah seperti dalam kondisi kita di Danau Toba yang kita contohkan itu. Nah, itulah dia Pak. Terakhir.
Baik, kepada Bapak Ibu jamaah, apabila ada pertanyaan kami persilahkan Bapak Ibu untuk bertanya kepada Ustaz. Kita sengaja untuk ditampung di atap rumah Di seperti atap itu kan. rumah, ya. Nah, dan itu bahan untuk menampungnya itu dari logam. Apakah itu termasuk yang air musamas tadi, Ustaz? Mungkin gini Pak, karena fikih ini itu berkaitan dengan hal-hal di luar ilmu fikih, maksudnya di luar cerita ayat dan hadis nih. Memang perlu ada penelitian tuh Pak. Kira-kira air itu berbahaya nggak kalau dipakai? Tetapi nggak usah pun mungkin pakai penelitian. Kira-kira sering dipakai gitu nggak ada apa-apa nggak? Nggak ada apa-apa. Berarti tinggal pertanyaan Bapak ini dari sisi ketaatan berarti Pak ya, ketaatan ya. Tapi bukan dari sisi ilmiah empirisnya ya, ilmiah empiris. Jadi sebetulnya air musammas itu muncul karena dia sebetulnya ilmiah Pak. Dilarang Nabi itu karena dia berbau ilmiah sebetulnya. Sehingga jawaban-jawaban ulama itu pun sebetulnya walaupun tidak menggunakan referensi ahli-ahli fisika atau biologi tepatnya mungkin, atau ahli kimia barangkali lebih tepatnya, tapi jawaban mereka itu jawaban yang itulah orang-orang cerdas itu kadang nggak dia belajar itu tapi dia mendapatkan karomah pengetahuan yang kalau dibuktikan dengan ilmu ilmiah ketemu jawabannya kan gitu. Nah, kalau menurut saya sederhananya Islam ini mudah sebetulnya kan. Kalau nggak pernah terjadi bahwa air itu mengakibatkan sakit di kulit, itu berarti sudah aman. Lalu apakah kita tidak taat kepada ungkapan Nabi karena itu akan mengakibatkan penyakit kulit? Kehati-hatian kita sudah kita taati kalimatnya, tapi ternyata tidak terbukti. Mengapa? Karena kasus ini berbeda dengan kasus yang dilarang oleh Nabi. Ya, kasus ini dilarang oleh Nabi itu memang dia air itu dalam wadah. Makanya dalam mazhab Syafi'i ini disebutkan ekstrim dia, kalau dia ditutup, dipanaskan di matahari, ditutup baru kita gunakan, itu memang tidak boleh. Karena mungkin kalau tidak diteliti pun secara ilmiah memang mengakibatkan efek buruk, dan memang terbukti. Umar bin Khattab itu sudah mengingatkan orang, lalu terjadi. Nah, gitu. Ya, sakitnya berat kulitnya gara-gara nggak mau ikut nasihat Umar bin Khattab berdasarkan info dari Rasulullah SAW. Jadi kesimpulannya, ya insya Allah sampai saat ini mungkin dari sisi ketaatan kepada sunnah tidak melanggar Pak. Tapi boleh juga lah sesekali kalau ragu, cek aja nanti bahwa air itu kira-kira ada percampuran logam yang memuai nggak di situ yang mengakibatkan bahaya buat kita. Tetapi berdasarkan pengalaman nggak ada apa-apa, insya Allah itu juga aman. Baik Bapak Ibu, kami persilahkan satu penanya terakhir. Ya, silakan Pak. Air sumur tadi, Ustaz, kan itu termasuk air yang suci dan mensucikan. Nah, kemudian misalkan di sekitar itu ada selokan atau comberan. Ada apa Pak? Ada selokan. Selokan. Ya, ada comberan itu. Yang kemudian menyebabkan air sumur tadi itu berubah warna dan bau. Apakah itu kita nggak tahu itu najis atau sudah terkontaminasi najis atau enggak, tapi yang jelas itu berubah warna dan bau. Apakah itu masih bisa dianggap suci dan mensucikan itu? Ada sumur, ada selokan ya Pak ya. Kemudian air selokan itu masuk ke dalam sumur. Atau gimana tadi ceritanya Pak? Oke, baik ya. Jadi di dalam mazhab Syafi'i dia agak strict tentang air yang berubah. Yang berubah dengan sesuatu yang bahkan bukan najis, Pak. Ya. Jadi, tapi kalau perubahan itu adalah dipastikan najis,
jelas memang tidak bisa digunakan. Ya. Nah, selokan itu kira-kira dominannya apa Pak air itu? Limbah rumah tangga ya. Ya. Kalau limbah rumah tangga kira-kira itu air itu patokannya tadi sederhananya Pak, biar enak gitu, nggak terlalu rumit. Selokan itu air yang ada di selokan itu air atau air selokan? Atau selokan yang berair gitu. Dan yang pasti warnanya sudah sangat berubah kan Pak. Dia kan memang ya jadi gini Pak. Ada dua nih kalau mengukur air yang tidak bisa dipakai. Maksudnya air yang suci itu nggak bisa dipakai. Pertama air yang terkena najis. Atau dia diduga terkena najis, tetapi kemudian najisnya nggak nampak gitu. Maksudnya terkena najis tetapi udah diangkat gitulah maksudnya. Nah, kalau waktu setelah diangkat dia berubah warna, bau dan rasanya tetap nempel, maka air itu tetap dianggap air bernajis. Berarti dia air yang tidak suci dan tidak otomatis dan tidak bisa lagi mensucikan. Kemasukan najis, diambil najisnya, dicium baunya, nggak ada. Warnanya juga enggak, ya. Maka air itu kalau dalam jumlah yang banyak lebih dari 2 kula gitu. 2 kula itu macam-macam pendapat ulama ya. Ada yang mengatakan 60 kali 60 kali 60. Ada yang lain lagi, banyak versi, nanti bisa di Google aja di Google. Kalau air itu banyak tapi tidak ada lagi bau, rasa dan warnanya, maka air itu suci. Itu ukurannya Pak. Oke Pak, ini yang terkena najis. Nah sekarang imajinasikan air yang masuk ke dalam itu kira-kira itu najis atau bukan. Nah yang tentu yang menjawabnya adalah Bapak tuh, karena selokan yang ianya memang setting ada selokan yang Bapak tanyakan. Tapi yang pasti kalau selokan itu oke, kita masuk kepada cerita tadi, yang cerita lumpur air atau air lumpur gitu Pak. Nah selokan itu Pak, selokan yang kayak mana itu? Kira-kira selokan yang ukurannya kayak mana Pak? Yang ada di rumah tangga di komplek. Lalu diduga air itu rembesan dari itu maka dia bau. Nah pertanyaannya, sumur itu benarkah dari selokan itu atau dari karakter tanahnya? Nah itu Pak. Karena gini, kalau air yang berubah warna, berubah bau, tetapi berubahnya bukan najis, tetapi karena misalnya akar, dedaunan, pokoknya bukan najis lah, merubah, itu ukurannya ini tadi Pak. Kalau bahwa air itu berubah, dominan yang kontaminatornya yang dominan daripada wujud asli, maka itu tidak bisa digunakan. Mengapa? Karena dia bukan lagi zat untuk membersihkan. Ya sama gini Pak. Ini suci nih, ya kan? Lalu saya masukkan di situ kopi. Suci nggak air ini? Suci. Orang masuk kopi kok. Tapi bisa dipakai untuk bersuci lagi? Enggak. Ini diminum aja. Ya kan gitu kira-kira Pak. Nah, ini udah di luar najis ya Pak ya. Nah, sekarang kalau sumur kita diduga terkontaminasinya bukan karena yang najis, tapi itulah tadi akar atau karakter tanahnya. Nah, pertanyaannya dominan yang mana Pak? Dominan yang masuk itu atau masih dominan airnya Pak? Nah, itu. Jadi kalau sudah dominan yang mencampurinya itu, maka itu tidak bisa digunakan untuk bersuci karena dia bukan sesuatu yang untuk membersihkan lagi. Ya sama dengan ini sudah kemasukan apa tadi, teh atau kopi gitu dia. Walaupun ini suci. Nah, itu. Nah, sekarang
rumit ya, baru pertanyaannya tentang selokan gitu. Iya, ini kita detailkan. Lalu makanya dipastikan Pak, masuk selokan itu sumur itu kena selokan atau karakter tanahnya. Kalau selokan, ya selokan itu nanti kita lihat. Kalau di sini apa namanya Ustaz? Yang kalau kita keluar dari tol itu parit itu kan, ada parit situ kan? Nah, itu apa namanya? Selokan lagi bukan? Palo. Disebut parit lagi nggak? Parit nggak? Bukan parit. Parit kan? Nah, di kampung kami itu masih parit namanya. Air parit juga namanya. Tapi bisa kami mandi di situ. Nah, kalau air yang kayak begitu, nah, oke, itu dominan apa? Air, walaupun merah dia karena akar apa itu, akar-akar dari itu bisa nggak digunakan itu? Itu bisa. Kenapa? Masih masuk kategori di dalam ayat itu. Nah, sekarang kalau selokan tadi Pak, selokan itu kan udah kebayang apa aja di dalam itu Pak? Nah, gini, memang ada hadis Rasulullah menyebutkan, maksudnya saya mau mengajak Bapak ikut jawab juga gitu, karena kemampuan argumentasi saya introduce, tapi kan untuk logika semua kita punya kemampuan logika yang kuat. Ada orang Badui masuk ke masjid, ya tiba-tiba dia buang air kecil di sudut. Sahabat udah mulai memukulnya, tapi kata Rasul, jangan, ambilkan saja satu gayung air kemudian siramkan. Habis itu setelah disiramkan apa? Udah, Rasul nggak ngomentari apa-apa. Berarti itu sudah apa itu? Berarti sudah bersih itu dengan disiram air. Meskipun ada yang mengatakan itu sejarahnya bukan lantai, tetapi tanah. Tanah itulah yang menyerap najis tadi masuk ke dalam yang dibawa oleh bersamaan dengan air. Tapi yang pasti apakah tanah atau tidak dianggap suci. Nah, jadi Bapak pun jangan ekstrim kali kalau ikut aja hadis itu. Kalau misalnya ada pipis anak kecil yang sudah agak dewasa tapi masih pipis sembarangan gitu kan, berarti itu kan dia najis apa namanya Pak? Najis sedang ya. Kalau najis ringan itu kan anak bayi yang masih menyusui ya, yang laki-laki. Tapi kalau yang perempuan pipis dia, maka itu dianggap najis sedang. Macam mana cara menghilangkan najis sedang? Dicuci sampai hilang bau, rasa dan warna gitu Pak ya. Nanti kita detailkan di pertemuan berikutnya. Nah, anggap yang itu kejadiannya kejadian Rasul itu najis yang sedang itu disiramkan, udah selesai. Berarti dianggap bersih. Ya, saya paham Bapak mengatakan tadi kenapa bertanya selokan. Karena selokan itu kan bukan cuma bekas pipis saja. Di situ ada air, di situ ada mandi, di situ ada mencuci, di situ mungkin hujan tadi malam, sehingga komposisi pipis itu terlalu sedikit, begitu masuk air dia menjadi tawar lagi karena dominan air. Betul? Ya. Makanya saya susah untuk menjawab karena saya tidak melihat selokan yang Bapak tanyakan itu. Tapi jawaban saya ini udah bisa Bapak cerna nanti gitu. Kalau bahwa air-air yang lain itu dianggap sudah mengalahkan ya sama kayak orang di sungai Pak. Sungai itu kan ada juga yang buang air besar sama air kecil kan? Iya kan? Tetapi nggak usah, pokoknya kalau di gelap malam gitu ya kan Pak, nggak tahu ini lagi lewat dia atau tidak, pokoknya bisa nggak kita gunakan air itu? Iya, kenapa? Jumlahnya banyak. Nah, kira-kira kalau selokan Bapak itu gambarannya seperti gambaran kalahnya najis itu dengan jumlah yang sangat besar, lalu masuk ke dalam sumur kita, rembesannya, lalu kemudian agak-agak berbau dia, anggaplah bahwa bau itu karakter tanahnya, bukan pipis yang masuk ke dalam itu, karena bukan orang yang pipis, tapi hanya selokan. Kira-kira begitu pertanyaannya kan Pak? Oke. Nah, nanti Bapak lah yang menentukan jawaban kalau itu berada di kasusnya di rumah Bapak. Tapi patokan
pengetahuannya itulah yang saya sampaikan. Dan memang yang bagus itu belajar fikih itu jangan cuman kita pokoknya saya mau jawaban Ustadz, enggak, tapi jawaban itu bisa Bapak cerna lagi dalam kehidupannya masing-masing. Itulah fikih itu sebetulnya. Fikih itu adalah pemahaman. Dan memang itulah maksud kita mau mengajarkan fikih ini. Ya. Cukup, Pak? Oke, baik. Baik Ustaz, mungkin bisa ditutup dengan doa Ustaz. Ya, sebelum doa saya mau menyampaikan sedikit. Kalau fikih ini Pak, sebetulnya fikih ini adalah ilmiah. Tapi ujung-ujungnya karena mau dipakai ibadah, itu tadi kan, ibadah itu harus tenang. Kalaupun menurut logika kita nggak apa-apa, tapi nggak tenang, ya udah Bapak tinggalkan, carilah air yang lain. Tetapi kalau ilmu kita mengatakan tenang kita, ya gini. Jadi ada dua orang nih, satu pakai ilmiah dia. Satu dia nggak tenang meskipun ilmiah, ya mungkin akan berbeda dua keadaan. Yang tenang itu dengan mau cerita Ustadz tuh katanya boleh, tapi aku nggak tenang, ya kan? Was-was dia, ya dia harus meninggalkan yang tidak tenang itu mengarah kepada yang tenang. Berarti nggak usah gunakan sumur itu, cari air yang lain. Tapi kalau menurut ilmiahnya, Bapak yang lebih tenang di dalam mazhab fikih ini memang ada yang menggunakan pokoknya kita cari yang tenang, ada yang mengatakan kita nggak mau gunakan hukum perasaan tetapi hukum gitu. Jadi ada hukum rasa, ada hukum yang ilmiah. Di dalam fikih itu ada. Okay. Baik, kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al min ba'di tafarruqihi tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah ya Rahman, berikan kami pemahaman yang sebaik-baik pemahaman kepada agama ini, agar kami mengamalkannya dengan ilmu, agar kami mengamalkannya dengan keyakinan, agar kami mengamalkannya dengan keteguhan dan keyakinan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami banyak melakukan kezaliman, kami banyak melakukan hal-hal yang melebihi dari yang semestinya di dalam kehidupan kami. Ya Allah, berikan kami ilmu agar kami bisa mengamalkan segala hal menurut ilmunya, agar kami bisa melakukan segala hal menurut yang semestinya, tidak kami tambah-tambahi, tidak kami kurang-kurangi. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.